suami saya lebih parah dari Firaun. Bohong ibu. Ya Allah. Kalau suami ibu lebih parah dari Firaun, nama suami ibu yang ditulis di Al-Quran. Orang kira-kira orang yang pada selingkuh nih, suami yang selingkuh, apa mereka kira-kira nggak tahu gitu kalau selingkuh itu nggak boleh? Pas digerebek, oh ini teh nggak boleh ya tidur sama istri orang. Ya udah deh, maaf, saya baru tahu. Masa kayak gitu? Udah lah. Ada garisnya juga bu, sama Allah takdirin viral bu. Ingat Fajar Sad Boy bu, ya. Nangis di pinggir, lagi nangis galau di pinggiran Sulawesi, jadi artis sekarang. Tinggal kita doain mudah-mudahan jadi anak yang soleh ya. Jadi popularitasnya jadi pahala jariah bagi beliau. Ada orang pengen viral macam-macam, live TikTok mandi lumpur, ya. Dikasih mawar tampol sendal. Ibu tahu sekali dikasih mawar kalau dirupiahin berapa duit? 150 perak. Jadi kalau misalkan untuk dapat 15.000 buat beli ayam geprek, kendor, tahu kendor? Kentucky dorong. Ya. Karena Kentucky yang asli boykot, ya. Jadi kita kendor, Kentucky dorong. Enak, ada sambal gepreknya, ya. Yang di asli cuman pakai saus, naon, bosen, ya. Jadi bayangin, untuk dapat seporsi ayam geprek 15.000, kudu ditampol sendal 100 kali. Terkenal enggak, jeding iya. Tapi segitunya enggak, Allah enggak ada takdirin terkenal, enggak jadi asli. Punya kuasa boleh enggak? Boleh. Dulu sahabat Nabi ada yang begini, namanya Sa'ad bin Mu'adz. Beliau masuk Islam duluan daripada kaumnya. Setelah masuk Islam dia kumpulin kaumnya. Menurut kalian, ditanya, menurut kalian saya ini siapa? Ya kaumnya ngejawab, kau pemimpin kami, kau teladan kami, kau orang terbaik kami, kau panutan kami. Bagus. Mulai hari ini, mulai detik ini, haram bagi saya bicara dengan kalian sebelum kalian ucapkan 2 kalimat syahadat. Manfaatin jabatan, mumpung mimpin. Ya, coba di kantor, teman kantor ngingetin, Pak, gaji bapak gede, bayar zakat atuh. Siapa lu ngatur-ngatur gua? Gitu katanya. Kalau yang ngingetin temen. Coba kalau yang ngingetin bos, Pak, saya potong ya gaji kamu 2,5% buat zakat. Nggak suka tuh, pintu keluarnya di sana. Mau ngomong apa? Karena si pemimpin juga dia ditanyanya bukan apa posisi tertinggi kamu, enggak. Dia akan ditanya oleh Allah, kamu gunain apa kekuasaan kamu? Ya. Dan Islam sempurna, silakan kalau misalkan, dan kepemimpinan Rasulullah itu kan membuat solid ya, padu, sehingga dulu nih Palestina nggak bisa dijajah itu kapan tau nggak? Ketika Islam masih bersatu, nggak pada berantem kayak sekarang. Kita ketika udah Palestina lagi dijajah punten ya, kita donasi, mikirin gitu, celana mereka sontok nggak ya? Mereka kunut nggak ya? Mereka kalau tasyahud jarinya utek-utekan apa gimana ya? Nggak mikirin kan? Enggak. Tapi masa kita baru bersatunya harus nunggu darah mereka tertumpah dulu? Minimal jangan berantem dulu, udah dulur semuanya guys saudara, ya. Kak, karena memang punten ya, kepemimpinan itu 1000 fatwa ulama bisa kalah sama 1 tanda tangan pemimpin yang melegalkan tentang perjudian, khamar. Dan aslinya punten ya bu, menurut ibu nih, orang yang pada korupsi itu, mereka tahu nggak kalau korupsi itu nggak boleh? Pasti tahu ya, nggak mungkin pas ketahui, kenapa kamu korupsi? Oh saya baru tahu korupsi nggak boleh, maaf deh maaf, kayak gitu, nggak mungkin ya. Heng nyabok no ayah ya ngelihatnya, ya Allah. Orang kira-kira orang yang pada selingkuh nih, suami yang selingkuh, apa mereka kira-kira nggak tahu gitu kalau selingkuh itu nggak boleh? Pas digerebek, oh ini teh nggak boleh ya tidur sama istri orang. Ya udah deh, maaf, saya baru tahu. Masa kayak gitu? Kan nggak mungkin kan? Jadi aslinya mah orang, apalagi zaman sekarang atuh bu, internet ya, Indomie telur kornet ya, bukan internet ya, kita bisa ngelihat
ulama manapun, masya Allah ada. Mau nyari hukum, googling hukum ngapain gitu, ada nanti muncul. Menurut ulama ini gini, hadisnya yang ini, dalilnya yang ini. Sehingga semua orang bisa berfatwa. Pengen ngaji, saya rindu dengan kajiannya Buya Hamka. Kalau ada yang pernah sejaman dengan beliau, masih ada di YouTube. Kalau mau dicari rekaman-rekamannya. Saya rindu ceramahnya Kiai Haji Zainuddin MZ. Masih ada nggak di YouTube? Masih sih banyak. Orangnya udah wafat, masya Allah. Semoga Allah merahmati beliau. Kita lihat kajiannya jadi pahala jariah. Jadi dengan segala kemudahan itu, masya Allah ya. Ya silakan, semuanya tuh aslinya boleh. Sehingga akhirnya juga bukan berarti berarti ayo kita resign dari kerjaan semua, kita sholat aja di masjid, baca Quran, sholat, baca Quran, sholat. Enggak kayak gitu. Sahabat-sahabat Nabi juga pengennya begitu. Tapi enggak, ada yang disuruh nguasain bisnis, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ada yang disuruh nguasain medan perang, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ya. Pengennya mah kalau bisa nempel sama Nabi, ikut terus kemana. Tapi enggak tuh, ada yang ketemu Nabi sekali-sekalinya, nggak ketemu lagi sampai wafat. Karena dia harus pulang ke daerahnya berdakwah. Masuk Islam terus tanya, apa yang harus aku ajarkan kepada umatku nih ketika aku pulang? Ya dia cuma tahu yang wajib, yang rukun Islam. Itu dulu yang diajarin. Dia nggak nyuruh orang, nggak nyuruh umatnya duha, nggak nyuruh umatnya tahajud. Sudah tahunya itu, ya. Maka tetap pulang. Kita kalau mau jujur ya Bu ya, kalau ada yang pernah ke Madinah, di sebelahnya kan ada makam Baqi ya, sebelah Masjid Nabawi. Mudah-mudahan semuanya yang di sini Allah undang kelak ke sana ya, insyaallah. Jadi ada pemakaman, taman makam ya, kalau di kita mah taman pemakaman ya. Tapi ini untuk para sahabat Nabi disebutnya makam Baqi. Nah, kalau dilihat dari data, meskipun susah ya, nggak ada sensus di zaman Nabi, tapi kalau dihitung jumlah para sahabat, para ulama beda pendapat. Contoh Imam Abu Nuaim Al-Asfahani atau Imam As-Suyuti. Tapi kalau di rata-rata ada sekitar 120.000 sahabat Nabi. 120.000. Ini juga luar biasa ya. Kita bayangin 23 tahun ngedidik satu anak untuk jadi soleh aja, kayaknya susah, nggak janji bisa soleh atau enggak. Ini Nabi 23 tahun menghasilkan 120.000 orang sahabat yang soleh-soleh ya. Tapi di makam Baqi ada berapa makam? Cuma 10.000. Berapa? 10.000. Berarti sisa 110.000-nya kemana itu? Berkelana, berdakwah, nyebarin agama Allah, nggak meninggal di situ ya. Sehingga ini juga jadi pelajaran. Silahkan kita ya, namanya bakatnya misalkan jualan, ya nggak bisa dipaksa jadi santri tahfiz yang tiap hari di masjid ngapalin ya. Kalau namanya anak-anak, dia masih belum tahu minat, akhirnya diarahin ngapalin, bagus buat bekal pondasi ya. Tapi ketika nanti udah besar, dia menghafal kurang tapi jualan jago, ya udah, Abdurrahman bin Auf juga jago jualannya, silakan. Sahabat tuh macam-macam Bu. Ada sahabat unik kayak begini, namanya Amr bin As. Ada sahabat yang sampai Nabi itu bilang, kalau kamu manusia tinggal berdua ya, kamu duaan, kamu nggak boleh jadi pemimpin. Ada yang sampai kayak gitu. Nah kalau yang ini namanya Abu Dzar Al-Ghifari ya. Tapi ada sahabat yang dia pergi kemanapun dia harus mimpin, nggak boleh jadi rakyat. Ada yang kayak gitu juga. Nah ini tadi Amr bin As ya. Dan beliaunya ngucap sendiri gitu, aku lebih mudah takwa sama Allah kalau aku punya kuasa dan punya dunia. Dan akhirnya dibuktiin kekuasaannya untuk, karena megang peraturan, dia ngegakin peraturan Allah, uang yang didapat juga dikembalikan di jalan Allah ya. Jadi para sahabat itu pun kalau bicara, oh sahabat juga ada tuh kok yang hidup miskin gak kaya, punten bukan berarti gak mampu kaya, tapi karena mereka memilih miskin. Ada sebagian sahabat yang merasa aku lebih mudah dekat sama Allah kalau aku nggak punya dunia. Bukan nggak sanggup kaya, bukan ya. Karena kalau kita bicara kekayaan, kita bisa bahas, yuk kajian cara bisnis Abdurrahman bin Auf, nggak bisa berhari-hari nggak beres. Tapi punten, perbedaan mendasarnya satu, mereka jadi kaya cuma efek samping, kita jadi kaya tujuan utama. Kadang-kadang punten, duha biar apa? Biar dagangan teh laris rame,
Boleh? Boleh, bagus. Karena mintanya masih ke Allah, aman. Allah kok yang nyuruh kita minta. Ud'uni astajib lakum. Minta padaku nanti dikabulkan. Surat 40 ayat 60 itu ya. Ghafir ayat 60. Tapi tolong terusin duhanya sampai nanti kita ngerasa bahwa ternyata saya bisa sholat duha, ini nikmat yang lebih mahal daripada sekedar dagangan saya laris. Karena Allah ngerti ini orang dagangan laris nih, bisa nunda sholatnya, bisa zuhurnya 2:30, bisa asarnya 5:30, bisa subuhnya 9:30 baru bangun ya, karena nyiapin dagangan besok ya. Jadi akhirnya dibikin udah seperlunya ada yang beli ya. Masya Allah. Maka semuanya memilih jalan masing-masing para sahabat, tapi semua satu tujuannya sama, lebih tambah dekat sama Allah. Abu Dzar seperti itu. Beliau ini tadi sampai disebut Nabi. Kamu tinggal berdua pun kamu nggak boleh mimpin. Padahal soleh luar biasa. Kita kalau nyari pemimpin, pengennya pemimpin yang soleh kan? Iya, ini segitu solehnya. Cuman nggak boleh jadi pemimpin kata Nabi. Karena Nabi kenal siapa beliau. Beliau ini tawakalnya unik. Hari ini ada rezeki berapa, habis sedekah, besok tawakal. Coba jadi presiden, yuk habisin harta negara, sedekah semua, besok gimana? Tawakal lah se-Indonesia ya. Karena megang uang negara, Masya Allah. Dulu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diangkat menjadi pemimpin, Amirul Mukminin ngegantiin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau salah satu isi khutbahnya kayak gini, aku akan mengurus harta negara seperti harta anak yatim ya. Kan ada aturannya ya, anaknya nggak boleh dipakai begitu aja sama walinya. Dan aku hanya akan menggunakannya secukupnya. Beliau nyampe mendetilkan seperti ini. Kalau yang penting cukup untuk dirinya dan keluarganya, dan sampai disebutin detil. Dan aku hanya perlu 2 pakaian, 1 pakaian untuk musim panas, 1 pakaian untuk musim dingin, dan 1 kendaraan untuk aku menunaikan ibadah haji. Udah, beliau cuma ambil itu. Ya, sampai didetilin gitu. Karena kan ya Masya Allah memang ya, beliau ini ya gitu. Apakah hina? Enggak, tetap mulia meskipun nggak pakai istana megah dan lain-lain ya. Sampai didetilkan seperti itu. Karena pendahulunya Abu Bakar As-Siddiq, waktu akhirnya terpilih menjadi pengganti Rasulullah di baiat, beliau tuh sempat izin kepada para sahabat, boleh nggak, saya kan punya anak cucu, jadi saya minta waktu sambil jualan. Ibarat kalau misalkan masa presiden sambil jualan ya. Maka akhirnya para sahabat tuh ambil keputusan, ya udah digaji aja pakai ibaratnya uang negara gitu. Gajinya Abu Bakar As-Siddiq itu Bu, per 1 hari setengah ekor kambing. Jadi per 2 hari beliau dikasih kambing 1 ya. Setiap 2 hari sekali dikasih kambing 1. Uniknya, setelah beres kepemimpinan beliau punya wasiat ke anak-anaknya, yaitu beliau udah menghitung berapa kambing yang udah diterima dari negara, lalu digantikan dari warisannya, disedekahkan kembali ke negara dalam bentuk senilai dengan berapa kambing yang udah diterima. Jadi bisa dibilang beliau mimpin 2 tahun itu gratis ya. Mantap ya, luar biasa. Hah? Mudah-mudahan ada nanti ya. Amr bin As seperti itu. Kebalikannya kalau Amr bin As, beliau, aku lebih mudah dekat dengan Allah kalau punya kuasa dan harta. Nah, ini dibuktiin tapi. Dan memang pergi kemanapun beliau harus mimpin, gak boleh jadi rakyat. Akhirnya sempat jadi gubernur di Mesir ya, beliau itu. Nah itu bicara mereka memimpin, Masya Allah. Ini kalau saya bicaranya tentang mereka, bukan fanatik ya. Tapi ibarat kalau kita ibu punya anak pengen jadi pemain bola, belajarnya ke siapa? Ke Cristiano Ronaldo atau ke Chef Juna? Ke Ronaldo kan? Karena ya wajar, ya dia udah jadi juara sepak bola, anak kita pengen jadi juara sepak bola, wajar dong. Kecuali pengen jadi koki, ya belajar ke Chef Juna. Nah ini kita mati bakal, sukses pengen, mulia pengen, bahagia pengen. Ada manusia yang kayak gitu, Rasul, para sahabatnya. Ya tinggal kita ikutin gitu kan. Karena kalau misalkan kita sukses pengen, mulia pengen, mati bakal, bahagia pengen, tapi nggak mau ngikutin yang paling sukses, paling mulia, paling bahagia dan membahagiakan banyak orang,
Ya berarti selama ini kita bahagianya ngikutin cara siapa? Ngarang. Pantesan gak bahagia-bahagia. Ya, karena selama ini bahagianya ngarang sendiri. Kayaknya bahagia kalau punya duit ya. Kayaknya bahagia kalau gini gitu ya. Ya. Kita lihat ya, ini saya paparkan dalam bentuk kisah. Ibu-ibu suka didongengin soalnya, dikisahin ya. Setelah akhirnya Umar bin Khattab memimpin, ada salah satu kisah ini dari Kiai Haji Zainuddin MZ saya dengarnya ya. Beliau bilang kayak begini. Diceritakan dulu didatangi oleh salah seorang gubernurnya. Ini ya, namanya gubernur mampir ke tempat presiden, sowan lah bawa oleh-oleh, bawalah kue. Dicobain kuenya sama Sayyidina Umar, baru dia satu gigit, enak. Justru karena enak ditaruh lagi. Ditanya dulu, ini kue seenak ini, semua rakyat kamu bisa makan nggak? Sampai yang paling nggak punya uang sekalipun. Dijawab, enggak sih, ini kue mahal, nggak semua orang bisa makan. Mana untamu? Pulang sana, taruh, bawa lagi. Ya jangan. Loh, kenapa Amirul Mukminin, ini cuman kue? Apa coba jawaban Sayyidina Umar? Kalau kita jadi pemimpin, kalau negeri kita makmur, kita pemimpin yang, kalau negeri kita lapar, kita pemimpin yang harus pertama lapar, ya. Dan kalau akhirnya negeri kita makmur, kita pemimpin yang harus paling terakhir kenyang. Apa kabar kalau misalkan pemimpinnya pada buncit, rakyatnya kelaparan, ya? Segitunya. Umar bin Khattab itu pernah lagi, kalau di pemimpin di zaman itu kan tinggalnya di Madinah ya. Suatu ketika pernah Madinah itu paceklik. Jadi beliau tubuhnya sampai menguning karena berbulan-bulan hanya minum minyak zaitun. Padahal bisnisnya lagi bagus. Tapi beliau nggak mau membuat rakyatnya itu berpikir bahwa masa pemimpin kita kenyang sendiri. Padahal itu halal loh, orang bisnisnya lagi lancar kok. Tapi nggak mau masyarakatnya berpikir yang enggak. Beliau nggak ambil, beliau cuma ikut sama rakyatnya, cuma bisa makan minyak, saya juga makan minyak berarti. Kalau rakyat, kapan makan steaknya berarti? Tunggu rakyatnya udah bisa makan steak semua, baru beliau makan steak. Ya, segitunya. Suatu ketika beliau juga ini di kitab Fadilatul Amal ya. Kisah Umar bin Khattab ketika ada impor minyak wangi. Maka namanya impor kan pasti gentong ya, dalam ukuran gentong gede. Kalau pengen dibagiin, nggak mungkin dibagiin seorang segentong. Maka pasti dibagi dalam ukuran yang lebih kecil-kecil. Ketika di repackaging ulang, ya, tapi bukan maklon ya. Maka ada para wanita-wanita ini ada yang nanya, kenapa engkau tidak ikut membagikan, ngebungkusin ulang? Kata Sayyidina Umar, kalau aku ikut ngebagiin, maka wanginya pasti nempel di tanganku. Dan kalau aku basuh ke bajuku, maka aku baru saja mengambil yang bukan hakku. Kan minyak wanginya untuk rakyatnya, bukan untuk pemimpinnya. Kalau kepegang ada wanginya kena baju saya ngambil yang bukan hak. Segitunya lo nggak mau ngambil. Segitunya. Karena wajar kalau dicintai. Kita kalau di kajian kau suka bilang bahwa surga kita bukan di mulut orang, betul ya. Kadang orang mau julid kayak kita, ke kita kayak gimana juga, anggap aja mereka lagi transfer pahala, karena emang hadisnya begitu ya. Mereka kalau orang lisannya nyakitin kita, ya mereka transfer pahala ke kita, pahala mereka habis, dosa kita diangkut sama mereka ya. Jadi yang makin banyak dijulitin, digibahin, atau contoh artis aibnya kebuka, digibahin se-Indonesia, itu teh pertolongan lumayan ditransfer se-Indonesia, itu rame-rame ya. Lumayan itu beneran demi Allah. Pertolongan Allah daripada meninggal aibnya nggak pernah kebuka tanpa pernah tobat. Coba sok. Lebih repot kalau dibalas di sana, betul? Maka itu pun sejatinya adalah pertolongan, ya. Cuman kadang kita suka salah fokus bahwa ketika artis aibnya kebuka, kadang lebih sibuk mikirin apa coba sok. Gimana endorsan hilang, followers pada kabur, dan juga nanti kontrak sinetron hilang, padahal salah fokus, makanya stres. Harusnya yang lebih dipikirin apa? Gimana caranya gara-gara kejadian ini saya jadi diampuni Allah? Daripada netizen kembali cinta tapi nggak tobat-tobat,
repot. Atau netizen masih ada yang mencaci, tapi udah nangis sujud, sholat tahajud, udah tobat nasuha, udah Allah ampuni, aman. Siapa mau celakain kalau misalkan udah Allah ampuni? Ya, maka masya Allah. Maka ingat seperti itu ya, ujian ya tadi para pemimpin, para semuanya akan diuji. Tapi ya aslinya umur kita yang segitu-gitunya, ya berarti cuma segitu potensi kita untuk jadi pahala. Jadi jangan disia-siakan. Ya. Ada yang udah punya anak yuk? Cucu. Ya kalem, atau saya nanya kayak gitu teh bukan pengen nafkahin, Bu, tenang aja. Nggak, kadang-kadang ngeliatin anak-anak gitu ya. Saya suka ngobrol berdua sama Teh Yunda. Anak itu sebentar ya ketemu sama kita tuh, Bu ya. Dari lahir ya dia sekolah, nanti beres kuliah. Kalau laki-laki nanti tahu-tahu dia ketemu jodohnya, maka dia akan nyari duit, dan semua duit yang dia pakai kadang kita harus ridho, malah dikasih ke wanita yang baru dia kenal, yang dia sebut istri, dan atas nama syariat nggak apa-apa ya kalau kita bicara itunya gitu ya. Tapi ya waktu sih segitu-segitunya gitu. Nah kalau udah waktunya segitu-gitunya kita cuma pakai buat omelin, marahin terus ya, akan rindu ya Allah, mana ini mainan berantakan yang dulu suka anak-anak main ya. Meskipun waktu akhirnya berantakan ya kadang kita capek juga beresinnya. Anak perempuan juga sama, ya Allah kita jaga baik-baik. Tahu-tahu dia bertemu ada pria soleh datang ingin menikahinya, tahu-tahu udah dibawa. Sebentar kita ketemu hingga akhirnya kalau anak-anak udah pada nikah semua, udah aki nini duaan di rumah. Ya. Iya kan? Yang dinanti apa coba sob? Ngarepin anak-anak inget datang bawa cucunya ke rumah, udah kan itu doang. Makanya berarti yang paling lama nemenin kita kalau mau jujur ya itu dia tadi, pasangan. Maka pasangan ya Allah yang takdirin kita bersatu, udah ada jodohnya. Kalau nggak ada jodoh nggak mungkin jadi nikah. Maka dia coba kalau lagi tidur kita liatin, misalkan pasangan tidur duluan, Bu. Kita liatin, meskipun tidurnya bari celangap gitu ya. Terimalah itu tetap suami ibu ya, Bu ya. Nggak ada tidurnya begini. Nggak ada ya. Gimana tidur kayak begitu ya? Namanya tidur ya. Tapi lihat ya Allah, laki-laki ini ya Allah, dia dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh orang tuanya ya Allah. Ada orang-orang yang rela mati demi dia bahagia ya Allah. Tapi akhirnya dia menemui saya, menyatakan ingin menjadi imam dan rela untuk membagi penghasilannya, dan diwajibkan oleh agama. Kalian para istri itu wajib dipenuhi 1 makanannya, 2 pakaiannya, 3 tempat tinggalnya. Jadi ibu kalau pengen beli gamis minta ke suami, Bu. Ya. 3-tiganya harus dipenuhi, Bu. Nggak sanggup beliin tempat tinggal, wajib tetap kasih meskipun kontrak dulu, karena itu termasuk kewajiban. Maka dia udah ngerelain itu semua untuk ya kita yang jadi istri misalkan gitu ya. Masya Allah, kalau aku ada di sini di sisinya tidak untuk mendukung dia, sama-sama membersamainya ke surga, maka buat apa ya. Maka mudah-mudahan suaminya juga kayak gitu, kadang belajarnya kayak gitu ya, ngeliatin Teh Yunda lagi tidur sama ya Allah, dia juga punya orang tua, punya orang-orang yang rela mati demi dia bahagia. Nah kalau misalkan dia tahu-tahu didatangi oleh laki-laki engkongko tidak dikenal ini, yang kongko kan biasanya jualan handphone ya, cuman ini mah ngaji ya. Untung nggak saya ajak buka toko di Glodok ya. Tapi akhirnya dia rela meninggalkan keluarganya yang sayang banget sama dia hanya demi ikut dampingin laki-laki baru dikenal ini. Karena kita nggak pacaran waktu itu, ta'aruf. Maka kalau misalkan semenjak adanya dia di sisiku hanya untuk aku sakiti, buat apa? Nanti setelah akhirnya mungkin kita akan ada episode punya keturunan apa segala macam, nanti mereka udah pada pergi, tinggal kita doaan lagi. Ya mungkin kalau saya udah nggak bisa ngapa-ngapain di kursi roda, dia yang nyuapin.
Otak sing akur atulah sama pasangan teh, insyaallah. Kurangnya ada kok, ya pasti ya, kita nggak nikah sama malaikat, pasti ada kurang. Tapi ya bismillah, kita coba ganti sudut pandang. Karena kalau kita ngelihat pasangan itu cuma dengan sudut pandang hak dan kewajiban, udah gitu kita dibiaskan dengan sekian banyak perbandingan. Suami tetangga ya, yang lebih repot suami di drakor atulah. Dan kalau di drama itu ya, dia habis kecelakaan dia masih glowing. Lagi ngelihat, ih masya Allah pakai jas rapi, nengok kanan suami, makin bertambah berat badan, makin nyaring tidurnya ya. Tapi bismillah, bukan gak boleh naksir yang ganteng teh, bukan gak boleh, tapi kan pertanyaannya yang gantengnya mau nggak sama ibu gitu kan. Tapi bismillah ya Allah, jangan pakai sudut pandang, karena kalau pakai sudut pandang itu gimana cara bersaingnya. Tapi kalau kita ngelihat pakai sudut pandang, dia adalah jalanku ke surganya Allah. Nah, lihat gimana satu dari 4 wanita paling mulia di surganya Allah, ibu salah kan Khadijah, Fatimah, Maryam, satu lagi istrinya Firaun, Asia ya. Kan beliau itu beda, kalau Khadijah, Fatimah di zamannya Rasul banyak bonusnya. Contoh malam Lailatul Qadar, malamnya sehari tapi lebih baik dari 1000 bulan. Puasa Arafah, puasanya sehari ganjarannya 2 tahun. Kan Ibunda Asia mah kan di zamannya Nabi Musa nggak banyak bonus kayak begitu, Bu. Tapi kok bisa-bisanya dia menyusul 4 wanita tadi, jadi satu dari 4 wanita paling mulia di surganya Allah. Bahkan padahal masih banyak wanita soleha di zamannya Rasulullah, Aisyah, Ummu Salamah, Sumayyah, dan lain-lainnya. Kok bisa? Karena Masya Allah, ibadah pasti bagus memang, tapi kan salah satu penyebabnya karena beliau sanggup bersabar ngadepin Firaun ya. Karena sabar itu adalah ganjaran, adalah ibadah yang pahalanya tanpa batas. Kata Allah di Quran surat 39 Az-Zumar ayat 10. Kalau pengen nulis saya cepat 39.210 ya. Surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang bersabarlah yang ganjaran pahalanya disempurnakan tanpa batas. Ya, sholat ada pahalanya gede, puasa ada, semuanya ada pahalanya. Tapi kalau yang bicara tanpa batas, sabar. Dan sabar itu disesuaikan dengan kepahitannya. Nah, ini beliau sabarnya. Firaun sengaco-ngaconya makhluk, sengaco-ngaconya orang, sedurhaka-durhakanya orang ya Firaun. Dia bersabarnya nggak cuma sekedar ngadepin suami yang naruh anduk sembarangan, ngambil gunting nggak ditaruh di laci lagi, ngambil baju teh atasnya nggak diangkat dulu jadi berantakan semuanya ya. Gemes ya, gemes ya. Ya nggak usah terlalu menjiwai, Bu ya. Ya anggaplah itu teh investasi atulah, ya Allah. Tar dulu kok suami saya lebih parah dari Firaun. Bohong ibu, ya Allah. Kalau suami ibu lebih parah dari Firaun, nama suami ibu yang ditulis di Al-Quran.